Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Market lagi sideways, nggak kemana-mana. Tinggal nunggu pump saja. Saya akan sampaikan juga di sini yang sudah lama tidak membahas mengenai awan Ichikiwir ya, awan Ichimoku, yang mana akan saya bahas. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri dan urusan ditanggung masing-masing. Mau sangkut mau cuan, karena dalam investasi kripto selalu saya ingatkan berisiko tinggi, bisa cuan, bisa memble, semua tergantung kesabaran kita. Naik turun hal yang biasa, ini adalah permainan daripada game. Penurunan berdasarkan info-info ABCD itu hanya yang namanya ya jalaran saja, sebetulnya waktunya belum dipam-pam karena mereka masih menahan. Sebetulnya yang kemarin Charles sempat ngamuk-ngamuk, institusi sangat bermain menahan harga, dan infonya akan sampai tahun 2026 biar selesai dulu Natalan tahun baru, kalau koreksi kecil-kecil saja karena juga harga sudah turun longsor ke bawah ya. Kita akan bahas dengan awan Ichimoku dan nanti koin-koin yang perlu kalian beli, nggak ngasal, yang biasanya di saat bull koin-koin itu akan naik, tidak akan scam ataupun rupul, yang sudah punya utilitas jelas, fundamen ataupun real project kami akan pilihkan nanti untuk kalian semua. Langsung di sini mengenai awan Ichikiwir yang berkutakan ini, dan ini 99% biasanya akurat, tapi yang penting asal kalian sabar ya. Kalau kita melihat di dalam TA-nya, kalau kita bikin ini bendera jengking aja ya, garis bendera jengking di sini ya, ini langsung pam ke atas. Ini juga bendera jengking di sini ya, naik ke atas. Kemudian ini juga lagi bentuk bendera jengking yang panjang, ini nanti ujung-ujungnya juga pam ke atas. Dan yang perlu diketahui, setiap awan Ichimoku ini yang tem besarnya itu selalu dia naik di area merah. Ini awannya kan merah. Ini sebenarnya bisa kalau digeser karena ini udah lama ya, sudah menjadi kecil. Kemudian dia ke atas terbang, dan ini di area biru ini tempatnya turun. Ini termasuk area biru yang besarnya. Ini selalu akan naik di area merah. Ini arahnya akan ke atas. Ya, kalau melihat daripada awan Ichimoku itu selalu akan ke atas. Ini sudah di apa namanya, di bawah semua. MA ini udah di bawah semua ya. Udah ke bawah, MA-nya itu udah ke bawah. Ini tandanya betul-betul harga dasar ya, ini udah harga dasar betul di sini. Tinggal menuju ke atas saja. Kalau kita lihat di Fibonacci-nya, kita ganti Fibonacci, kalau kita buang awan Ichimoku-nya sebentar ya, kita ganti dengan Mbah Fibonacci. Mbah Fibonacci-nya juga ini sudah di area yang merah, sangat merah sekali ya, sangat merah. Jadi ini daerah titik beli ya, ini daerah titik beli. Setiap menyentuh di area merah, entah area merah di atas ataupun di bawah, kita tunggu perjalanannya, ujung-ujungnya pam ke atas. Sama ini menyentuh area merah ya, entah area merah di bawah ataupun di atas, yang penting area merah harga terendah, ujung-ujungnya ke atas lagi ya. Nanti sama juga ini turun ke bawah, nyentuh di area merah, mau area merah di bawah atau di tengah, nanti seiring dengan waktu ujung-ujungnya juga akan ke sana ya. Itu mengenai awan Ichimoku. Kemudian kita akan lihat dengan TA yang lain, Bollinger Band ya. Bollinger Band juga kita akan cek di sini untuk Bollinger Band-nya. Oke, langsung di sini. Ini Bollinger Band ini setiap sudah merucut seperti ini, merucut kemudian naik ke atas. Setelah naik ke atas ini menyentuh di area Bollinger yang atas, kemudian akan turun ya, kemudian naik lagi Bollinger yang atas. Setelah Bollinger yang atas ini turun lagi di area bawah Bollinger yang bawah, Bollinger Band yang bawah, kemudian dia menyentuh ke atas.
turun lagi. Ini sudah sangat di bawah, tapi ini ngerucut. Sangat di bawah ini ngerucut. Kalau udah ngerucut tuh kayak di sini nih, ngerucut. Ini nanti dia akan melebar ke sini. Volumenya akan besar. Ini akan melebar ke sana ke atas. Ya, seperti yang di sini. Yaitu nanti candle ini akan mengikuti yang di sini. Kemudian akan naik ke atas. Itu gambaran untuk Bollinger Band. Dan ini pun sudah di bawah. Kalau ini persis mirip RSI tapi menggunakan Bollinger Band, ikat Bollinger Band. Ini sudah di bawah. Ya, titik jualnya nanti di atas. Titik jual di atas kayak RSI. Turun lagi, masuk di bawah, jual lagi di atas. Itu mengenai TA-nya. Kita akan melihat koin-koin yang perlu kalian tembak di saat harga murah. Jadi nggak sembarangan juga. Kalau menurut saya ya yang duitnya banyak kalian pilihnya BTC, ETH. Tapi akan saya kasih info koin-koin yang bagus menurut saya. Itu salah satunya yang memang ada ETF Chainlink ya, yang harganya masih murah, Chainlink. Juga Cardano 6.700, ini koin ini nggak akan rubuh atau scam, pada masanya akan pump. Jadi kondisi gini nanti ketika ada hadir listing koin-koin meme baru di tahun depan yang jumlahnya nggak kehitung nanti ribuan, kalian hindari ya, biasanya nggak akan bertahan lama. Termasuk ribuan koin yang bareng listing bersama PP itu hanya tersisa PP saja. Kemudian ada koin yang menarik perhatian saya, ini juga termasuk Habar, kuat juga punya institusi AS, bisa kalian masuk Habar. Untuk koin DEX yang berbasic yang di jaringan ETH, DEX-nya ETH kalian bisa masuk Uniswap ya. Untuk koin blockchain bisa masuk LTC ya, LTC. Saya punya koin yang spesial yang saya hold banyak, yang biasanya depth-nya ongrongan. Ongrongan dalam arti dia itu kadang-kadang waktunya bull itu dia akan ngepam tinggi banget, yaitu koin Polygon ya, koin Polygon. Dan sebentar. Ini kita lihat PP. PP masih di 43, masih bertahan. Di 43 dengan market cap lebih 30 triliun, masih aman. Jadi koin yang sangat bertahan, yang sangat bagus meme coin tidak ada lain menurut saya saat ini PP. ICP pun sampai mendrongsor di bawah ranking PP di 44, padahal ini pernah terbang ke top 20-an ICP kalau lagi naik. Jadi yang masih bertahan hebat PP. Ini salah satu nanti akan menyolok dan akan menjadi pilihan investor institusi ketika nanti waktunya sudah all season. Pilihan utama meme coin yang akan dia serang selain Shiba dan Doge pasti akan masuk ke PP ya. P, koin P aja di bawahnya. Tether Gold aja emas juga, PAX Gold emas juga ya, itu pun kalah dengan koin PP. Koin yang untuk spekulasi cuan besar ada di Polygon dengan harga 2000-nya yang dulu standarnya antara Polygon, Cardano, XRP itu harganya 11-12 hampir kompak. Ini sangat di bawah sekali. Ini koin ini tetap saya tungguin sampai nanti cuan. Karena dulu pernah sekali masuk di 19 juta, 19.000 dibanting ke 13, saya tahan saja, tahu-tahu ke 48.000. Ini sekarang lagi mencret gini, ya kita hold koin yang bagus-bagus. Kemudian Kaspa bisa ARB, ya kalian pilih-pilih di top CMC papan atas yang punya fundament, real project, kemudian yang harganya lagi murah, yang market cap-nya masih kecil tapi koinnya ngasal ya. Kalau koin yang kemarin lagi di pump seperti koin, ini juga pan pun kalian boleh kalian serang real project. Ini koin baru termasuk bagus, termasuk Aster juga kalian pilih, jangan ngasal ya. Mungkin itu koin-koin yang perlu kalian perhatikan. Kemudian juga ada info di balik harga yang tenang. Ini ada 3 alasan Bitcoin masih berpotensi naik ya, berpotensi naik untuk Bitcoin. Jadi kita nggak usah ketakutan ya, masih ada potensi naik untuk BTC. Sinyal momentum dan volume membaik secara diam-diam di grafik harian. Harga BTC terus menghormati level 90, sekian. Zona ini telah bertindak sebagai basis yang kuat selama volatilitas terakhir, mencegah penurunan lebih dalam. Kemudian pemegang dan paus
berposisi meskipun harga stagnan ya. Level harga Bitcoin yang menentukan apakah banteng bull ambil alih. Juga diingatkan juga ada dari Michael Saylor ini, para kripto dihantui ekstrim fear. Michael Saylor kembali isyaratkan pembelian BTC. Memang kalau lagi turun gini harus sebetulnya masuk cicil-cicil tipis-tipis, nggak perlu kita khawatir ya. Disparitas harga BTC dan inflow ETF ya. Jadi sebetulnya ada masalah mendasar dengan struktur pasar Bitcoin yang ditujukan oleh ketidakmampuan harga BTC untuk meningkatkan meskipun ada penyerapan pasokan oleh ETF. Vanguard meskipun mengizinkan pelanggannya untuk berinvestasi dalam ETF Bitcoin, telah menyebut Bitcoin sebagai mainan katanya. Tapi ini akan masuk harga banyak ya. Dilansir dari CoinGAPE, 11 triliun dari Vanguard akan diluncurkan untuk likuiditas di bulan Januari tahun depan, sebentar lagi. Dilansir dari CoinGAPE, seorang analis menunjukkan bahwa ada pemisahan yang tajam antara opsi untuk ETF Bitcoin BlackRock EBIT dan Bitcoin asli lebih lanjut. PAR berpendapat bahwa permintaan opsi EBIT harus lebih besar dari pasokan opsi Bitcoin asli untuk mendukung kenaikan harga. Bla 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 bla. Pokoknya dari data derivatif dan pergerakan harga Bitcoin, data dari CoinGlass menunjukkan bahwa volume perdagangan future Bitcoin telah menurun sebesar 24% menjadi sekitar 49 miliar dolar. Penurunan ini merupakan indikator dari spekulasi yang lebih rendah dan kepercayaan yang menurun dalam jangka pendek. Habis diserang habis-habisan atas bawah, future leplet kehajar. Namun adopsi Bitcoin secara lebih luas terus meningkat dengan PNC bermitra dengan Coinbase untuk memungkinkan perdagangan Bitcoin di seluruh jaringannya di Amerika Serikat. Selama periode yang sama, minat terbuka meningkat sebesar 3,2% menjadi sekitar 60,7 miliar dolar. Peningkatan minat terbuka dan penurunan volume adalah tanda umum dari posisi tanpa momentum lagi. Sabar, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap sabar, tetap yakin. PP sudah menjadi idola, sedangkan rankingnya masih di 43. Saya rasa ke depan saya yakin akan naik kembali dibanding dengan meme koin yang baru yang belum punya komunitas dan belum punya investor besar ya. Yang positif kalian ambil, yang baru kalian tendang, dan kiranya yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.